warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Ibu minta Alivia untuk maju ke depan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari Bu Guru dan teman-teman semuanya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alivia. Silahkan duduk kembali. Sebelum itu, Ibu mau cek kehadiran kalian. Coba tengok kanan kirinya. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Iren. Sebentar. Iren kenapa ya? Bolos. Terus siapa lagi? Sudah Bu? Sudah. Oke, jadi hanya di kelas ini hanya Iren saja ya yang bolos. Ya. Nah, jangan ditiru ya anak-anak. Oke, sepertinya kalian lama sekali. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau kita tepuk semangat terlebih dahulu. Silakan berdiri ya. Oke, kalau Ibu bilang tepuk semangat, nanti kalian harus mengikuti. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Karena kalian sudah siap untuk belajar hari ini, Ibu akan membagikan lembar checklist terlebih dahulu. Nah, lembar ini tuh tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal kalian. Jadi nanti kalian bisa isi lembarnya dengan menjawab sesuai dengan pengetahuan kalian ya. Kalian bisa jawab ya atau tidak. Oke, jangan lupa diisi nama dan nomor absennya dengan benar. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya. Oke, apakah sudah? Sudah Bu. Oke, boleh dikumpulkan ya. Terima kasih. Nah, kalian kerjakan. Nah, di sini kalian ada yang menjawab sudah mengerti apa itu norma. Nah, ada yang menjawab juga, ada yang belum mengerti. Nah, di sini ada juga yang menjawab jenis-jenis norma itu ada yang belum mengerti. Nah, untuk itu pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membedakan macam-macam norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Ibu akan menampilkan gambar ilustrasi terlebih dahulu. Nah, coba kalian amati terlebih dahulu gambar ilustrasi berbasis kasus yang Ibu sajikan di sini. Ada berapa gambar? 5 gambar. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar tersebut. Berapa menit untuk mengamati gambarnya? 5 menit cukup? Oke. Ibu beri waktu terlebih dahulu. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Nah, di sini ada pertanyaan. 5 gambar yang sudah ada di depan sini. Nah, pertanyaannya itu kan ada norma apa saja yang terdapat pada gambar. Terus selanjutnya ada perilaku mana saja yang sesuai dengan norma. Terus perilaku mana yang tidak sesuai dan bagaimana solusi yang tepat. Nah, jadi di sini Ibu minta kalian untuk membuat kelompok 4-5 orang. Nah, untuk menjawab dari ilustrasi di depan sini ya. Oke, sekarang kalian boleh membentuk kelompok. Oke, Bebas Bu. bebas ya. Nah, kalian jangan lupa untuk berdiskusi. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu berapa menit? 10. Oke. Nah, apakah sudah kalian berdiskusi? Sudah. Nah, kalau kalian sudah, Ibu akan memberi kalian lembar LKPD untuk dikerjakan bersama-sama ya dengan teman kelompoknya. Oke. Kalian bisa mengisi lembar LKPD-nya dengan menuliskan nama anggota kelompok kalian, kelas, dan tanggal. Di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Nanti kalian bisa mengerjakannya dengan teman-teman. Satu kelompok. Oke, Ibu beri waktu untuk kalian menjawab LKPD-nya ya. Waktunya 10 menit ya.
apakah ada kesulitan Olivia? Tidak ada, Bu. Ada. Dikerjakan dengan baik ya sama temannya. Jangan lupa setelah kalian berdiskusi mencatat hasil dan menyusun solusi dari gambar berbasis ilustrasi yang Ibu berikan tadi di awal ya. Iya, Bu. Oke. Oke, apakah sudah? Sudah. Oke, jika sudah, Ibu mau satu kelompok untuk presentasi di depan. Siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok Olivia silahkan maju ke depan. Teman-teman yang lain boleh memperhatikan kelompok Olivia untuk presentasi di depan kelas ya. Halo teman-teman, saya dari kelompok Strawberry ingin mempresentasikan norma dalam kehidupanku. Saya ada kasus yang pertama, Dodi melaksanakan piket kelas dengan membersihkan ruangan tanpa disuruh guru. Nah, ini termasuk norma kesusilaan. Berlakunya udah sesuai sama norma karena Dodi itu membersihkan ruangan tanpa disuruh guru. Oke, terima kasih Olivia. Sebelumnya, apakah kelompok lain ada yang memberikan tanggapan terhadap kelompok Olivia? Oke, jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok Olivia. Oke, Olivia silahkan duduk. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan LKPD, ilustrasi tadi, nah Ibu mau memberikan kalian penguatan terlebih dahulu mengenai apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Nah, minta tolong Olivia untuk dibacakan judulnya. Macam-macam norma dalam kehidupanku. Mari mengenal berbagai macam norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan penting untuk kita patuhi. Nah, di sini ada berapa macam norma? 4. Apa saja? 4 macam norma itu? Norma agama, Norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, kesopanan. hukum. Nah, benar sekali. Nah, ini dia dari macam-macam norma dalam kehidupanku. Oke, next. Nah, norma itu apa sih? Nah, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam bersikap serta berperilaku. Nah, ini ada fungsi norma yaitu untuk menjaga ketertiban, menciptakan kerukunan dan keharmonisan, dan yang terakhir yaitu menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Nah, di sini ada berdoa sebelum belajar, membuang sampah pada tempatnya, menghormati dan menyayangi sesama. Nah, mengapa sih norma itu penting? Nah, agar tidak terjadi kekacauan, agar setiap orang merasa aman, serta hak dan kewajiban setiap orang itu dihargai. Coba Olivia bacakan kesimpulannya. Kesimpulan. Jadi, norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan. Dengan mematuhi norma, kita menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Olivia. Nah, benar sekali. Jadi ini kesimpulannya ya anak-anak. Lanjut. Nah, norma agama. Di sini norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini juga tercantum dalam kitab suci. Norma ini juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Benar sekali, dalam bersikap atau berperilaku sehari-hari. Nah, di sini ada contoh penerapan norma. Siapa yang tahu penerapan norma di sini apa saja? Beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan. Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Bersyukur atas nikmat Tuhan. Bersyukur atas nikmat Tuhan. Bersikap jujur. Ya, ini semua merupakan contoh penerapan norma agama. Next. Nah, kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah aturan yang bersumber dari naluri hati manusia tentang baik buruknya perbuatan kita. Nah, di sini ada contoh penerapan norma kesusilaan. Yang pertama ada menolong teman yang terjatuh, ada membalikan dompet yang ditemukan, kemudian tidak mencontek saat mengerjakan tugas. Nah, di sini siapa yang pernah mencontek? Teman kita, Bu. Siapa? Iren. Nah, itu tidak baik ya anak-anak, karena itu merupakan melanggar norma kesusilaan. Oke, selanjutnya. Nah, ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat agar tercipta suasana yang nyaman dan saling menghargai. Nah, di sini ada contoh penerapannya yaitu mengucapkan salam kepada
guru. Kemudian ada berbicara dengan sopan dan tidak memotong pembicaraan. Ada mengantri dengan tata tertib saat di kantin. Nah, di sini siapa yang mengantri saat di makanan di kantin? Aku. Oke, bagus Alivia. Nah, Alivia sudah menerapkan norma kesopanan. Nah, kemudian ada norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Nah, jika sanksi ini dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Nah, coba Alivia bacakan contoh penerapan norma dalam kehidupan di depan. Yang pertama, memakai helm saat berkendara. Kedua, mematuhi aturan lalu lintas. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum. Dan yang keempat, tidak merokok karena ada batasan usia. Nah, terima kasih Alivia. Nah, benar sekali. Nah, yang sudah Alivia sebutkan tadi merupakan contoh penerapan dari norma hukum. Nah, sudah pintar-pintar ya anak-anak. Di sini ada perbedaannya nih antara norma agama, norma kesusahan dan norma kesopanan dan norma hukum. Nah, tadi norma agama berasal dari Tuhan. Kemudian norma kesusilaan bersumber dari mana? Hati nurani. Kemudian norma kesopanan kebiasaan. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Nah, itu bersumber dari mana ya? Dari negara, Bu. Ya, benar. Itu semua merupakan macam-macam norma. Nah, kemudian di sini Ibu mempunyai 10 gambar tentang apa ya jawabannya di sini norma apa ya? Nah, kalian nanti yang tahu jawabannya bisa angkat tangan ya. Oke. Ibu mulai dari berdoa sebelum belajar itu norma apa ya kira-kira? Oke, Alivia. Agama. Norma agama. Kemudian nomor 2, mengantri dengan tertib di kantin sekolah. Itu merupakan norma apa ya? Siapa yang tahu? Kesopanan. Kemudian nomor 3, menolong teman yang jatuh saat bermain. Itu merupakan norma kesusilaan. Pintar-pintar ya di sini. Nah, kemudian mengucapkan salam saat bertemu guru. Itu norma apa ya? Kesopanan. Oke. Kemudian nomor 5, memakai helm saat berkendara motor. Itu merupakan norma apa ya? Hukum. Oke. Good job kalian. Sekarang kita tepuk salut terlebih dahulu ya. Oke. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, terima kasih. Setelah Ibu sudah menjelaskan penguatan materi tentang macam-macam norma, nah sekarang Ibu mau beri kalian asesmen akhir yaitu tes pilihan ganda. Nanti kalian bisa kerjakan secara mandiri dengan jujur ya, jangan saling mencontek. Nah, jangan lupa pilih jawaban yang tepat. Oke, Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Kalian harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, bisa dikumpulkan ya jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tes yang Ibu berikan, sekarang Ibu mau minta kalian untuk merefleksikan. Yuk renungkan dan bagikan setelah mempelajari berbagai norma. Renungkan pengalamanmu sehari-hari. Jawab pertanyaan berikut dengan jujur. Lalu bagikan kepada teman dan gurumu. Nah, pengalaman pribadi. Norma apa yang paling sering kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh nyata dari pengalamanmu. Oke, Alivia bisa memberikan refleksinya. Dari pengalaman saya, itu saya paling sering menerapkan norma kesusilaan, Bu. Karena saya sering membantu ibu, membereskan rumah. Saya juga menerapkan norma kesopanan. Oke. Dengan menyapa bu guru. Oke. Nah, benar sekali. Nah, itu merupakan pengalaman pribadi dari Alivia. Nah, sekarang ayo kita buat komitmen. Nah, kita baca bersama-sama ya untuk komitmen hari ini. 1, 2, 3. Mulai hari ini aku berkomitmen untuk menerapkan norma agar hidupku menjadi lebih tertib, aman, dan harmonis. Oke, tepuk tangan dulu terlebih dahulu. Nah, terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Kalian sudah
berdiskusi, menjawab pertanyaan dengan baik dan Ibu bangga sama kalian. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menutupnya dengan berdoa. Oke, mulai. Berdoa selesai. Sebelum pulang, Ibu mau menyampaikan untuk jangan lupa terapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Bu. Ya.